National Cholesterol Education Panel itu juga dan ATP Adult Treatment Panel tahun 2001 hanya 26% yang memiliki nilai LDL-C atau LDL optimal itu kurang dari 100 mg per desiliter, dan sebagian besar pasien tidak diterapi atau diberikan subterapi. Oke, ini untuk kasusnya kira-kira, dan untuk trennya itu kurang lebih ini banyak menderita sama ini, sama apa namanya, lebih banyak pria jika dibandingkan dengan wanita. Lebih banyak wanita jika dibandingkan dengan pria. Dan kalau dilihat dari tahun ke tahun, potensinya juga jadi lebih besar, dan ini juga bisa berbahaya karena ini juga bisa menjadi resiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular yang lain. Oke, kemudian ini untuk prevalensinya mulai dari usia 20 sampai 39 tahun sampai usia di atas 60 tahun. Memang kalau untuk dilihat dari usianya itu semakin tinggi usianya itu juga hampir ya, jadi semakin besar karena termasuk dalam penyakit degeneratif. Tapi kalau ditambah dengan pola hidup dan gaya hidup yang tidak baik, tentu juga akan menimbulkan berbagai masalah. Contohnya dilihat pada usia 40-50 tahun ini bisa hampir sama dengan kondisi 60 tahun ke atas. Oleh karena itu juga perlu dijaga mulai dari asupannya, menjaga supaya tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tentu itu tidak baik bagi tubuh. Oke, jika dilihat dari literatur, hiperlipidemia itu apa sih? Jadi dia itu dikatakan sebagai peningkatan lipid, baik itu trigliserida, kolesterol, ataupun keduanya. Nah, keduanya ini bisa ini ya, maksudnya kadar yang lain itu juga kayak HDL, LDL, kolesterol total. Nah, itu juga masuk ke dalam lipid yang berada dalam plasma darah. Dan biasanya ini disebabkan karena makanan yang mengandung banyak sekali lemak, seperti yang minyak, kemudian yang jeroan, daging, dan lain sebagainya. Nah, untuk keduanya ternyata hiperlipidemia itu menjadi faktor risiko aterosklerosis dan dapat dimodifikasi, kemudian CVD atau cardiovascular disease. Nah, ini yang berbagai penyakit ya, termasuk hipertensi juga bisa karena manifestasi kombinasi ini karena banyaknya kandungan lemak yang atau lipid yang ada di darah. Dan coroner, stroke otak, infark miokard, dan gagal ginjal juga termasuk karena dia termasuk dalam cardiovascular system. Nah, dari data Framingham tadi, resiko perkembangan kardiovaskular ini berkaitan dengan peningkatan kolesterol total dan peningkatan LDL atau low density lipoprotein, density lipoprotein. Ini yang menyebabkan kalau misalnya banyak kita dengar itu istilah kolesterol jahat. Sebenarnya bukan ini juga ya, karena sudah dikasih nama kolesterol jahat dan juga nggak tahu dapatnya dari mana. Sebenarnya ini sama saja, karena dua-duanya ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi juga. Nah, cuman yang berbeda itu hanya kondisi yang berlebihan. Jadi kalau pada LDL itu biasanya banyak akan timbul penumpukan di jaringan, makanya dia akan menyebabkan mungkin penyumbatan, penyempitan, dan lain sebagainya. Sedangkan HDL itu lebih banyak di ekskresi jika dibandingkan dengan LDL. Makanya LDL ini sudah dapat ini juga jahat. Tapi bukan berarti dia tidak diperlukan tubuh, karena juga dia diperlukan oleh tubuh. Cuman dengan dosis atau konsentrasi yang sesuai. Kemudian pada tahun 2012 diperkirakan angka kematian akibat penyakit jantung koroner mencapai 53,5 per 100.000 penduduk Indonesia. Nah, tentu ini juga bisa berbahaya ya. Tahun 2012 aja seperti itu, apalagi kalau misalnya ditambah tahun-tahun sekarang belum lagi adanya penyakit komorbid dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi dasar untuk
berbahayanya penyakit ini. Nah, kemudian dari data Balitbangkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, hiperkolesterolemia ini di Indonesia pada usia 25 sampai 34 tahun ini sebesar 9,3%. Dan wanita menjadi kelompok yang paling banyak menderita masa ini, yakni 14,5%, dan masyarakat pedesaan sebesar 10,9%. Dan kebanyakan berarti kan perkotaan yang banyak ya, kalau dari bahasanya. Kemudian diketahui penyebab utama PJK atau CVD, penyakit jantung koroner, adalah kolesterol tinggi yang merupakan silent killer, karena tiba-tiba saja dapat menyerang pada tubuh kita. Oke, kemudian untuk patogenesisnya sendiri, itu ada yang primer, itu adalah nama lainnya itu familial hyperlipidemia, atau kondisi ketidakmampuan peningkatan LDL terhadap reseptor LDL, ataupun juga kerusakan pencernaan dan metabolisme kompleks LDR ke dalam sel setelah peningkatan normal. Kemudian terjadi pengurangan LDL oleh sel dan tidak teraturnya biosintesis kolesterol, sehingga terjadi penumpukan. Kemudian jumlah kolesterol total dan LDL tidak seimbang dengan kurangnya reseptor LDL atau LDLR. Nah, jadi ini memang kondisi yang berlebihan, jadi tidak terjadi ketidakseimbangan. Kemudian kalau untuk secara sekunder, ini biasanya dia bawaan dari berbagai manifestasi dari berbagai penyakit. Contohnya penyakit diabetes mellitus, kemudian ada hipotiroid. Nah, karena ini hormon tiroid ya, berperan dalam sintesis dan degradasi kolesterol LDL. Nah, jadi karena berhubungan dengan metabolisme juga. Kemudian ada kondisi kehamilan, dan pada kondisi kehamilan ini terjadi perubahan metabolisme di hati, karena juga dia bawaan dari bayi, jadi metabolismenya akan terjadi perubahan. Kemudian gangguan fungsi hati, daur asam sitrat, dan ketogenesis atau penguraian itu diperlambat oleh ada NADH yang tinggi disebabkan oleh etanol dan terjadi peningkatan sintesis lemak netral dan perangsangan kolesterol. Dan ini berkaitan dengan fungsi metabolisme. Nah, kemudian yang kelima itu gangguan nutrisi atau obesitas. Obesitas juga menjadi manifestasi karena banyak sekali terjadi penumpukan di berbagai, hampir di seluruh bagian tubuh atau bagian jaringan yang ada, itu terjadi penumpukan. Makanya ini bisa menjadi salah satu patogenesis dari penyakit kardiovaskular. Gagal ginjal kronik juga menjadi patogenesisnya. Apalagi kalau dilihat dari gagal ginjal ini berkaitan dengan ekskresi dan penyaringan darah dan pemecahan penggunaan asam lemak oleh ginjal, ini juga akan menyebabkan jumlah lipid berlebih atau kondisi hiperlipidemia. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan kondisi yang sekarang itu, untuk obat yang beredar, obat hipolipidemia akan menimbulkan yang pertama itu ketergantungan bagi penggunanya. Kemudian jika penggunaannya berlebih dapat menyebabkan gangguan fungsi organ seperti fungsi ginjal, hati, dan juga paru-paru. Dan berdasarkan laporan dari AMA atau American Medical Association, ini juga menyebabkan sakit kepala, gagal jantung, kerusakan ginjal, dan gangguan pencernaan. Kemudian adanya bahaya yang ditimbulkan oleh hipolipidemia, maka diperlukan untuk mencari alternatif lain yang lebih aman, misalnya penggunaan tanaman herbal. Nah, jadi tanaman yang potensi untuk menurunkan kadar lipid. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh tanamannya dan penelitian tentang lerak atau Sapindus rarak. Ini jika dilihat dari empirisnya memang digunakan untuk beberapa penyakit. Bahkan bijinya itu bisa digunakan sebagai deterjen, kemudian pewarna batik, kemudian juga mencuci pakaian,
dan secara kepercayaan masyarakat atau empiris dia sebagai anti diabetes, anti mikroba, anti hiperlipidemia, belum banyak juga penelitian tentang ini. Oleh karena itu perlu pengujian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk data akuratnya. Nah, namanya dalam pengujian bahan farmasi ya, karena tanaman juga itu juga bagian dari farmasi, tentu juga ini kita harus melihat dari karakteristiknya. Jadi yang pertama itu yang tidak bosan-bosan saya ingatkan ya, karena dalam sediaan farmasi itu yang penting ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu mulai dari karakterisasi, kemudian keamanan, dan juga efikasi atau efek yang ditimbulkan dari obat tersebut. Karena kalau tidak memperhatikan 3 itu, salah satunya aja itu sudah tidak diterima atau tidak dapat layak dikatakan sebuah informasi yang berkualitas. Nah, dari sini daun lerek itu dicek dulu untuk pengujiannya, baik dia pengujian penapisan fitokimia, baik itu di sini makanya ada karakter untuk melihat metabolit sekundernya. Ternyata sudah secara kualitatif didapatkan beberapa golongan metabolit sekunder. Walaupun ini masih golongan besar, dan di dalamnya itu juga masih ada senyawa dan isolat yang penting. Nah, itu juga ibaratnya bukan di bab ini. Kita lebih ke pengujian untuk ke arah efikasinya. Nah, bukan ke arah karakternya. Nah, kemudian beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa ternyata baik dari bagian kulit buahnya, biji, kulit batang, dan juga daunnya itu memiliki kandungan yang hampir sama, dan dari kandungannya itulah yang digunakan untuk menapis apakah memiliki efek sebagai obat anti hiperlipidemia. Nah, makanya dilakukan penelitian, jadi dia ingin memperoleh informasi ilmiah untuk penggunaan ekstrak. Karena yang kita tahu kan untuk mendapatkan suatu isolat kita perlu melakukan ekstraksi dulu, dan ekstraksi itu merupakan tahap dasar untuk melihat apakah memang kandungannya itu seperti apa di dalamnya, dan kandungan apa sih yang memiliki efek sebagai anti hiperlipidemia. Nah, ini kita lihat dulu ya. Mungkin jadi kalau dilihat berdasarkan pendekatannya itu, jadi untuk hiperlipid itu kita berdasarkan pada kondisi, ada yang eksogen, kemudian ada yang endogen. Jadi kalau misalnya eksogen itu sederhananya adalah berasal dari luar, kemudian endogen itu yang berasal dari dalam tubuh sendiri itu. Jadi kalau misalnya kita melihat pada jalurnya itu berarti kita ingin membuat si hewan ini mengalami kadar lipidnya tinggi. Nah, untuk mendapatkan kadar lipidnya tinggi, yang pertama itu kita harus menaikkan kolesterolnya. Nah, jadi kita melihat mulai dari kadar kolesterolnya itu, mulai dari yang eksogen atau yang berasal dari luar, berarti kita mendapatkannya itu dari makanan. Berarti kita induksikan makanan, dan setelah kita induksikan makanan, ternyata berdasarkan teori itu, makanan yang sudah di metabolisme itu akan, yang kaya akan lemak tentunya ya, itu akan kaya akan trigliserida dan kolesterol, dan biasanya itu dalam jaringan intestinal atau jaringan epitelium itu dia dalam bentuk kilomikron. Nah, kilomikron itu akan diangkut ke dalam saluran limfe, baru masuk ke dalam darah, dalam ini apa namanya, via ductus thoracicus. Nah, kemudian dalam ductus thoracicus masuk ke dalam jaringan lemak, trigliserida dan mengalami hidrolisis oleh lipase. Ini yang terdapat pada permukaan sel endotel tadi di jaringan lemak ya, karena dia sama aja ya, kayak berdasarkan kelarutan dan penyimpanannya itu juga menentukan. Jadi kalau misalnya larut air,
terikat. Kemudian kalau lemak biasanya juga bersifat larut dengan lemak. Nah, setelah dihidrolisis maka akan terbentuk asam lemak dan kilomikron remnan. Nah, ini yang dari lipoprotein remnan. Nanti dia masuk berikatan pada remnan reseptor. Jadi kalau masuk ke hati itu kan kalau misalnya kita lihat dia tidak bisa masuk dalam bentuk lipoprotein saja, jadi harus dia dalam bentuk lipoprotein remnan. Nah, kemudian setelah dalam bentuk kilomikron remnan, asam lemak bebas akan menembus endotel dan masuk ke dalam jaringan lemak atau sel otot yang diubah menjadi trigliserida di hati. Dan itu merupakan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini yang kemudian akan dioksidasi sebagai energi, dan itu energinya yang akan dipakai untuk kita melakukan aktivitas. Nah, jadi kalau dilihat dari antara kilomikron dan juga lipoprotein remnan, maka dia akan membentuk kilomikron remnan, dan kilomikron remnan ini yang dihilangkan sebagian besar trigliseridnya sehingga ukurannya mengecil, tetapi jumlah ester kolesterolnya tetap. Dan kilomikron remnan ini akan dibersihkan oleh hati dari sirkulasi dengan mekanisme endositosis oleh lisosom. Kemudian hasil metabolisme ini berupa kolesterol bebas yang akan digunakan untuk sintesis berbagai struktur. Contohnya aja seperti membran plasma, mielin, hormon, steroid. Itu kemudian disimpan dalam hati sebagai kolesterol ester lagi. Jadi sewaktu-waktu diperlukan maka ini yang akan dilepaskan karena dia bersifat sebagai cadangan tadi. Nah, setelah disimpan dalam hati, kemudian diekspresi ke dalam empedu atau diubah menjadi lipoprotein endogen yang dikeluarkan dalam plasma. Nah, jadi ini nanti akan masuk, makanya kalau dilihat dari gambar ini dia berhubungan antara produksi lipoprotein eksogen atau kolesterol itu dari endogen dan dari eksogen. Nah, kemudian kolesterol juga dapat disintesis dari asetat dengan pengaruh enzim HMG koenzim A reduktasa yang menjadi aktif jika terdapat kekurangan kolesterol endogen. Asupan kolesterol yang tinggi dari darah juga diatur oleh jumlah reseptor LDL yang terdapat pada permukaan sel hati. Nah, ini kalau untuk yang eksogen atau jaring yang berdasarkan dari luar. Nah, sedangkan kalau dari dalam ini dia hanya memanfaatkan sisa atau cadangan makanan yang tadi sudah didapatkan yang dari eksogen. Nah, jadi trigliserida dan kolesterol yang disintetis atau dibentuk oleh hati itu diangkut secara endogen dalam bentuk VLDL atau very low density lipoprotein. Kemudian trigliserida mengalami hidrolisis oleh lipoprotein fase menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil. Ada yang dalam bentuk IDL atau intermediate density lipoprotein, kemudian ada LDL atau low densitas lipoprotein. Nah, LDL ini akan mengalami katabolisme atau penguraian melalui jalur reseptor dan non-reseptor. Nah, jadi kalau misalnya dilihat itu ada yang jalur non-reseptor, itu dibaca di sel periferal, kemudian ada dari makrofag. Ya, ada yang mau Rauda mau berkomentar? Halo, Rauda. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kelanjut. Mau berkomentar atau gimana ini? Ke Oh, ya sudah kalau gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah,
Kemudian dari sampai mana tadi ya? Sampai sampai IDL. Nah, dia berubah jadi LDL, kemudian dapat dari makropak, kemudian untuk di ini ya, di katabolisme. Kemudian setelah itu baru berubah menjadi kolesterol. Nah, ini Grace lagi nih kepencet atau gimana Grace? Oh, terpencet, saya kira mau ngobrol ya atau diskusi. Oke, jadi ini yang apa namanya pembentukan kolesterol. Jadi ada dua dari eksogen sama endogen. Jadi kita akan melakukan pendekatan dari situ juga. Pendekatannya itu dengan cara biasanya itu kita dari eksogen, kemudian juga kita akan berdasarkan pada endogen. Jadi kalau eksogen itu secara garis besarnya adalah kita akan mencoba untuk memberikan diet makanan pada si hewan coba, dan dietnya itu kaya akan lemak untuk memancing tadi kilomikronnya tadi. Dan dari endogennya itu kita melihat sistem dari katabolisme itu sampai dibentuk LDL, walaupun itu tidak kita lihat secara langsung. Jadi kita hanya melakukan penginduksian. Nah, jadi pendekatan modelingnya itu adalah kita menginduksi peningkatan kolesterol, dan dari prinsipnya itu kita menginduksikan yang kaya akan lemak, kemudian itu diberi dengan kadar kolesterol tinggi dan air minum yang mengandung propil thiourasil. Nah, propil thiourasil ini kan antitiroid ya. Nah, jadi karena kita tahu tadi penjelasan untuk antitiroid dia juga berkaitan dengan penguraian kadar apa namanya hormon tiroid berperan dalam ini ya, dalam peningkatan kadar lipid ya. Nah, jadi kita mencoba untuk meningkatkan itu dengan mengurangi kerja dari tiroid tadi. Nah, untuk bagannya itu kita melihat dari bagannya itu biasanya ada ini ya, ada penyiapan hewan coba. Biasanya sih yang digunakan tikus karena ini cukup lama pengerjaannya, karena mencit itu khawatirnya dia cepat mati. Nah, kalau tikus itu biasanya lebih kuat, jadi kita menggunakan tikus, dan kita menggunakan darahnya nanti kita ambil. Karena kita ingin melihat